Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran tentang alat-alat untuk bersuci. Kita sudah sebutkan pekan lalu atau tata cara bersuci ya, tata cara istinja, bukan bersuci. Istinja secara khusus yaitu menggunakan batu dan air. Ya. Selanjutnya, ya, ada pertanyaan yang sering kali muncul, apakah boleh beristinja dengan selain air dan batu? Selain air dan batu. Jawabannya boleh. Dengan catatan alat tersebut memenuhi syarat. Kita baca kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa'lam anna kullama huwa fi ma'nal hajari yajuzul istinja'u bihi walahu syurut. Dan ketahuilah bahwa semua yang semakna dengan batu atau yang memiliki fungsi sama dengan batu boleh digunakan untuk beristinja dengan catatan memenuhi syarat. Di semua benda yang fungsinya sama dengan batu, maka boleh digunakan untuk beristinja. Dan syarat-syaratnya yang pertama. Syarat yang pertama, ahaduha an yakuna tahiran. Falau istunjiya binajasin ta'ayyana al-ma'u ba'dahu 'ala as-sahih. Ya. Yang pertama syaratnya adalah benda tersebut haruslah suci. Ya, bendanya adalah benda-benda yang suci. Dan apabila beristinja dengan najis, maka wajib ta'ayyana, maka wajib dibasuh dengan air setelah itu. Ya. Alas sahih, dalam pendapat yang sahih. Jadi ini syarat yang pertama. Jadi benda-benda itu harus yang terbuat dari barang-barang yang suci. Tidak boleh terbuat atau berasal dari barang-barang yang najis. Baik kotoran hewan atau kotoran manusia atau hal-hal yang najis yang lain. Nah, begitu juga benda-benda yang lain, ya, seperti mungkin biasanya tisu. Nah, tisu itu harus dibuat dari barang-barang yang suci. Baru boleh dijadikan sebagai alat untuk beristinja. Kalau memang mau pakai tisu.
Makanya tisu itu juga ada label halalnya. Artinya dia terbuat dari bahan-bahan yang suci. Jadi label halal itu bukan cuma sesuatu yang dimakan atau yang diminum. Sekarang itu sampai kulkas pun ada label halal. Kenapa itu penting? Ya karena benda-benda itu kan terbuat dari barang-barang yang diproduksi. Seperti plastik, apakah ada campurannya yang tidak suci dan sebagainya. Ya, makanya kulkas itu ada label halalnya. Walaupun kita tidak makan kulkas, ya, tidak minum kulkas, tapi hanya sebagai tempat penyimpanan. Tapi kenapa dikasih label halal? Karena bahan-bahan dasar pembuat kulkasnya itu yang penting, ya. Karena di situ kan kita akan menyimpan makanan dan minuman kita. Nah, makanan dan minuman bagi orang yang beriman, ya, orang kaum muslimin itu tidak boleh terkontaminasi dengan yang haram. Ya. Karena makanan yang haram itu bagi kita memang haram sama sekali, tidak ada toleransi. Jadi kalau kita simpan daging di kulkas, ya kulkasnya sebagai tempat penyimpanan juga harus steril dari hal-hal yang membuat kita tidak boleh mengkonsumsi itu. Walaupun daging sapi yang kita potong sendiri, yang kita sembelih sendiri, halal. Tapi ketika terkontaminasi dengan barang-barang yang haram, jadi haram. Makanya ada label halalnya. Banyak barang-barang yang ada label halalnya. Termasuk barang-barang yang digunakan sehari-hari di rumah. Tisu mungkin ada label halalnya. Dan lain sebagainya. Kenapa ini? Karena ini penting dalam kehidupan kaum muslim, penting halal itu. Ya. Halal itu penting. Karena semua yang halal pasti suci. Ya. Semua yang halal pasti suci. Itu kaidahnya. Ya. Maka kalau kita mau menggunakan barang-barang yang dibeli di toko yang sudah dikemas untuk bersuci, maka kita harus yakin bahwa barang tersebut ada minimal label halalnya, karena itu bisa memberikan proteksi terhadap kebersihan atau kesuciannya. Ya, karena kaum muslimin itu kesucian dan kehalalan itu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kalau umat lain mungkin ya itu terserah mereka. Tapi kalau dalam hukum agama kita, yang halal dan yang kehalalan dan kesucian itu tidak bisa ditawar. Karena dia akan berdampak kepada sekian banyak ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, an yakuna ma yustanja bihi qali'an lin najasah munshifan. Ya. Syarat yang kedua, sesuatu yang digunakan untuk beristinja itu syaratnya dia harus qali'an lin najasah munshifan. Qali'an itu artinya bisa menghilangkan najasah dan bisa munshif. Munshif itu dari kata tanshif, itu handuk, bahasa kita, bisa mengisap, ya, itu, menyerap cairan, ya, menyerap cairan, ya, bisa menyerap cairan. Ya, kenapa batu dipakai? Karena batu itu bisa menyerap cairan dia. Ya. Nah, kalau kita punya kotoran itu kan ada airnya, ada cairannya, maka harus diserap dengan benda-benda seperti itu. Maka kalau dia menyerap cairan, ya, itu syarat yang kedua. Setelah dia suci bendanya, apakah dia menyerap cairan atau tidak? Ya. Kalau tidak menyerap cairan, maka tidak boleh. Ya.
Tidak boleh digunakan kalau dia tidak menyerap cairan. Seperti plastik misalnya. Plastik itu tidak menyerap cairan. Ya. Seperti apa? Barang-barang yang terbuat dari plastik. Ember atau gelas ya. Gelas yang kita gunakan untuk minum itu. Itu kan tidak menyerap cairan dia. Nah, itu tidak boleh dipakai. Fala yujzi'u az-zujaj walal qasab. Ya. Maka tidak boleh pakai bahan yang terbuat dari kaca. Zujaj. Seperti botol. Ya. Botol. Botol minuman. Atau botol apa lagi? Botol ini. Seperti botol marjan itu kan. Terbuat dari kaca itu. Ya. Nah, tidak bisa itu karena dia tidak menyerap cairan. Ya. Bukan kaca pica maksudnya ya. Kalau kaca pica kan bukan menyerap cairan, mengeluarkan cairan ya. Cairan darah. Jadi barang-barang yang terbuat dari kaca atau apa lagi? Keramik. Ya, seperti ini. Tidak menyerap cairannya, keramik. Kalau alat-alat rumah tangga itu kan ada yang dari gerabah itu. Nah, itu tidak menyerap cairan. Yang penting dia tidak menyerap cairan maka tidak boleh. Walal qasab. Al-qasab ini kalau kita lihat di kamus itu artinya tumbuhan alang-alang atau tebu. Ya, pohon tebu. Pohon tebu itu kan licin. Ya. Pernah lihat pohon tebu kan? Nah, itu kan itu licin dia punya itu. Nah, licin itu tidak menyerap cairan. Jadi benda-benda yang licin seperti itu tidak. Nah, seperti ini juga nih. Besi apa ini? Ini juga tidak menyerap cairan. Ya. Jadi pendeknya benda-benda yang tidak menyerap cairan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wala turab al-mutanafir. Ya. Tidak boleh juga menggunakan debu yang berterbangan. Ya. Debu yang berterbangan. Wa yajuzus salbu. Tapi boleh menggunakan tanah yang keras. Tanah yang keras, tanah liat, ya. Seperti misalnya apa? Batu tela, itu kan keras. Tapi jangan pakai batu tela, bisa luka itu dubur. Tapi ada tanah liat yang halus, ya. Tanah liat yang halus, bukan yang kasar maksudnya. Ya. Dan dia menyerap cairan. Atau kalau kita pergi di sungai, ada batu-batu yang terbuat dari tanah yang sudah keras, ya, yang sudah lama dikenai oleh air, lama-lama dia akan mengeras itu tanah itu. Ya, dia kalau kering macam batu dia, tapi bukan batu, karena cepat dipecahkan. Ya, bahasa kita cepat bisa dipela. Itu tanah, asalnya tanah, tapi dia sudah mengeras. Nah, itu namanya at-turab as-salb, ya, tanah yang keras. Ya, jadi fungsinya sama seperti batu, dia bisa menyerap keringat. Karena batu tela itu kan menyerap cairan, ya, menyerap cairan. Tapi jangan yang sudah dibakar. Ada batu tela yang belum dibakar, yang baru dicetak. Pernah lihat? Batu tela yang baru dicetak. Nah, yang kotak sebelum dibakar itu tanahnya halus itu. Nah, itu boleh kalau dia tidak membuat luka, boleh dipakai. Falau istunjia bima la yaqla lam yujzihi walau istunjia bi ratbin min hajarin aw ghairihi lam yujzihi 'ala sahih. Kalau beristinja dengan sesuatu yang tidak menghilangkan kotoran, yang tidak menyerap kotoran, maka lam yujzihi, itu tidak sah hukumnya. Begitu juga kalau beristinja dengan batu tapi basah, batu yang basah. Kalau batu yang basah itu dia tidak menyerap cairan.
Ya. Kenapa? Karena airnya masih banyak. Ya. Yang menyerap itu kalau dia kering, batunya harus kering. Ya. Jadi intinya itu tadi, intinya yang kedua, alat yang digunakan untuk istinja itu adalah alat yang bisa menyerap kotoran itu, menyerap cairan kotoran. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, asy-syaratu tsalits, an la yakuna muhtaraman. An la yakuna muhtaraman. Tidak boleh benda yang dihormati, benda terhormat. Ya. Tidak boleh benda terhormat. Misalnya apa? Fala yajuzul istinja'u bimat'umin. Maka tidak boleh beristinja dengan makanan. Kal khubzi, seperti roti. Nah, roti itu yang besar-besar itu. Ya, roti yang besar-besar. Ya. Itu tidak boleh dipakai untuk beristinja. Walaupun dia memenuhi syarat yang pertama dan kedua, dia suci dan bisa juga menyerap cairan. Tapi dia makanan, maka tidak boleh. Roti-roti yang besar-besar, nah itu kan bisa menyerap keringat itu, tapi tidak boleh karena dia benda-benda terhormat. Bimat'umin kal khubzi wal 'idham. Dan tidak boleh dengan tulang sapi atau tulang kambing, tulang ayam, tulang yang besar. Ya. Karena dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tulang itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk mengeluarkan istinja atau beristinja. Ya. Makanya tulang-tulang itu kata para ulama kalau dibuang dia akan dimakan oleh jin. Ya. Makanya kalau para ahli, saya pernah dengar ustadz yang suka meruqyah, itu beliau mengatakan kalau kita punya tulang-tulang di rumah, kalau kita sudah selesai makan dagingnya, tinggal tulangnya, jangan disimpan di dalam rumah. Simpan di luar rumah. Buang di luar. Karena kalau dia simpan di dalam, jin akan masuk ngambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kalau apalagi ini mau Idul Adha, banyak tulang-tulang. Ya, tulang sapi, tulang kambing. Itu sebaiknya kalau kita sudah selesai makan dagingnya, tinggal tulangnya, dibuang di luar rumah. Ya. Wala yujzi'u minhu kayadihi wa yadi ghairihi. Ya. Nah, tidak boleh juga bersuci dengan tangannya atau tangan orang lain. Ya. Kenapa tertawa? Bersuci dengan tangan sendiri atau tangan orang lain. Kecuali kalau kita siram dengan air. Ya. Gunakan untuk menggosok tapi ada airnya. Wala bi juz'i hayawanin muttasilin bihi. Kadzana bil ba'ir li'annahu muhtaramun. Ya. Dan tidak boleh juga dengan bagian-bagian hewan yang masih bersambung dengannya. Seperti zanabil ba'ir. Apa itu ba'ir? Apa ba'ir? Unta. Zanabnya apa zanab? Ekor. Ya. Nah itu yang masih bersambung dengannya. Li'annahu muhtaramun.
Wa idza stunjiya bi muhtaramin asa wa la yujzihi 'ala sahih. Apabila dia beristinja dengan hal-hal yang muhtaram, hal-hal yang terhormat, maka dianggap sebagai sebuah kemaksiatan dan itu tidak sah hukumnya dalam pendapat yang sahih. Kemudian wa ammal jild fal adhhar annahu in kana madbughan jazal istinja'u bihi wa illa fala. Kemudian kalau kulit binatang hukumnya boleh digunakan untuk beristinja dengan catatan kulit tersebut sudah didabag. Sudah didabag. Apa itu dabag? Disamak. Kulit binatang yang sudah disamak. Bahasa kita disamak. Disamak itu dicuci, dihilangkan kotorannya. Ya, pakai daun apa dulu kita sebutkan? Daun salam. Ya, dicuci dengan daun salam. Atau dicuci dengan daun apa lagi? Ada beberapa jenis daun yang digunakan untuk mendabag kulit binatang. Ya, kalau sudah didabag maka boleh. Ya. Wa illa fala. Kalau belum didabag maka tidak boleh. Karena dia masih najis. Ya, apalagi kalau kulit binatang yang tidak disembelih. Ya. Kalau kulit binatang yang disembelih hukumnya tidak najis. Ya. Kulit sapi yang disembelih itu tidak najis. Tapi kalau kulit sapi yang mati, bangkai sapi, maka najis. Karena bangkai itu najis. Ya. Nah, kalau kulit sapi yang bangkai, kalau mau dimanfaatkan, maka harus didabag dulu. Didabag dulu. Kalau tidak didabag, maka dia tetap najis. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini penting. Kenapa? Karena biasanya juga zaman dulu kulit-kulit sapi atau kulit kambing atau kulit binatang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan air. Ya. Misalnya seperti al-jarab yang kita sebut. Al-jarab itu adalah seperti kendi, ya, kendi yang terbuat dari kulit atau bahasa kita sekarang mungkin ceret, ya. Ceret kalau zaman dulu dia pakai kulit. Ya, dijahit begitu. Nah, itu harus didabag dulu sebelum digunakan. Kemudian syarat yang keempat, tsumma yushtaratu ma'a dzalika alla yajiffal khariju fa in jaffa ta'ayyana al-ma'u li'annahu la yumkinu izalatuhu illa bidzalik. Syarat yang keempat adalah barang yang keluar atau kotoran yang keluar itu tidak boleh kering. Ya. Tidak boleh kering. Karena kalau dia kering tidak bisa dibuang dengan batu atau benda-benda yang lain selain air. Ya. Selain air. Dia harus ta'ayyanal ma'. Ya. Dia wajib dengan air. Kalau kotorannya sudah kering. Ya. Kalau kotorannya sudah kering, itu wajib dibuang dengan air atau diistinja dengan air. Ya. Alasannya karena kalau selain air dia tidak akan bersih, tidak akan suci. Ya. Tidak akan suci. Artinya kalau kita cebok menggunakan batu, kita juga harus tahu apa yang kita keluarkan itu apakah dia keras, kering atau tidak. Tapi kalau keras dan kering tidak bisa keluar dia. Tidak bisa keluar. Ya pasti ada cairannya,
ada basah-basahnya. Ya, pasti ada basahnya. Artinya, kalau sudah lama belum dicebok. Ya, kalau zaman dulu kan orang itu cebok tidak di WC atau BAB tidak di WC. Ya. Dia BAB di kebun, pergi bercebok di sekolah, ya, di sungai. Orang zaman dulu itu. Nah, orang zaman dulu yang ketawa. Orang zaman sekarang tidak tahu. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu. Kalau kita dulu, ya, karena tidak punya WC, kita biasanya buang air di kebun, di bawah pohon pisang apa-apa gitu. Ya. Baru pergi bercebok di sana di kuala. Ya. Satu kali udah mandi. Nah, biasanya dari rumah sampai kuala sudah kering itu barang. Sudah kering barangnya. Nah, maka itu yang disebutkan dia tidak bisa di istinja dengan batu atau yang sejenisnya. Dia harus atau wajib dengan air. Ya. Nah, ini pengalaman orang-orang dulu yang tinggal di kampung-kampung. Nah, kalau orang yang tinggal di kota mungkin tidak tahu. Kalau kita yang masih tinggal di kampung-kampung masih mandi di kuala. Ya. Nah, saya dulu kalau kecil mandi di kuala. Ya. Biasanya cebok di kuala nanti. Ya. Apalagi kalau bermain-main dengan teman-teman. Ya. Pokoknya kalau mau buang air, pergi sembunyi dicari tempat yang tersembunyi di bawah pohon kah atau apa. Sudah, situ buang. Ya. Habis itu pergi di kuala untuk macam ini. Ya. Nah kalau sekarang kan orang sudah pada buang air di WC semua rata-rata. Ya ini, karena ini kitab zaman klasik. Maka dia masih berbicara tentang itu, ya. Karena ini kitab klasik, ini kitab zaman orang-orang dulu. Ya. Baik. Nah itu alat-alat yang digunakan selain batu. Ya, jadi ada 4 syarat. Ya. Pertama, dia harus suci. Yang kedua, dia bisa mengeluarkan atau mengisap cairan. Dia bisa mengeluarkan benda najisnya dan juga mengisap cairannya. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk benda-benda yang terhormat. Yang keempat syaratnya, kotoran yang keluar tidak boleh kering. Ya, jadi dia harus masih dalam keadaan basah. Karena kalau dia kering tidak bisa diisap oleh batu itu. Ya. Nah, kalau dia basah masih bisa diisap dia. Nah, kalau dia sudah kering maka wajib menggunakan air. Satu-satunya yang bisa dipakai untuk berstinja adalah air. Baik. Selanjutnya beberapa adab buang air. Ya, beberapa adab buang air. Yang pertama, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Adab buang air harus menghindari menghadap atau membelakangi kiblat bila buang air di tempat terbuka. Ya. Kalau kita buang air di tempat terbuka, tidak di dalam bangunan maksudnya. Ya, tidak di dalam bangunan. Bangunan itu bisa terbuat dari tembok atau bisa terbuat dari kayu atau apa saja. Ya. Ya, seperti yang kita sebutkan bahwa ini adalah kitab orang dulu. Ya. Maka zaman dulu itu orang masih buang air di tempat terbuka. Ya. Di padang pasir misalnya. Padang pasir, pergi walaupun juga harus bersembunyi dari pandangan orang, ya, tapi terbuka. Nah, atau kalau kita buang air di kebun, ya. Di kebun kita maksudnya bukan di kebun orang. Kalau di kebun orang dilempar. Di kebun kita buang air, apa di bawah pohon pisang atau di bawah pohon apa. Ya. Yang penting jangan di bawah pohon mangga yang sedang berbuah. Ya. Takutnya nanti kalau buahnya jatuh ke kotoran. Ya. Yang penting tempat terbuka maka dihindari menghadap atau membelakangi kiblat. Baik. Idza arada qada al-hajati fi sahra
haruma alaihi al-istiqbalu wal istidbaru idza lam yastatir bi syai'in sutratan mu'tabaratan. Ya. Apabila seseorang ingin membuang hajat di sahra, di padang atau di tempat terbuka, diharamkan atasnya menghadap atau membelakangi kiblat. Bila dia tidak lam yastatir, ya, tidak bersutrah atau tidak berhijab atau tidak menutup, ya. Tidak menutup dengan tutupan yang maksimal. Ya, tutupan yang dianggap penutup. Artinya buang airnya di tempat yang terbuka sekali. Ya. Kalau di tempat yang tertutup dan menutupnya itu bisa pakai apa saja. Ya, bisa pakai papan, bisa pakai apa namanya? Kalau orang tua dulu bikin tempat wudu itu di dinding dengan ini pelepah kelapa atau daun kelapa yang dianyam, ya, seperti pitate. Ya. Nah, kalau ada pitatenya ditutup oleh pitate maka dianggap tertutup. Ya, dianggap tertutup. Pakai gedek. Ya, bahasa kita pitate. Bahasa Indonesianya gedek. Ya. Itu terbuat dari bambu. Nah, ada juga yang pitate yang terbuat dari pelepah sagu. Ya, sagu pelepahnya itu dianyam juga bisa. Atau yang terbuat dari yang lebih sederhana, daun kelapa. Daun kelapa itu dianyam, jadi seperti dinding. Nah, itu kalau sudah di dinding berarti dia dianggap tertutup, tidak dianggap terbuka lagi. Nah, kalau dia dianggap tertutup berarti tidak masuk dalam pembahasan kita. Ya. Yang dimaksud di sini adalah buang air di tempat yang terbuka tanpa penutup sama sekali. Ya, tanpa penutup sama sekali. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala gha'itin walakin syarriqu aw gharribu. Rawahu Syaikhan. Apabila kalian pergi ke ghaid, ya. Ghaid ini artinya di sini adalah ada 2 kali disebut kata ghaid di sini. Ya. Yang kita sudah sebut kemarin, ghaid itu pada mulanya berarti apa? Tempat yang rendah, tempat buang air. Atau ya, tempat buang air artinya ghaid. Ya. Tapi ghaid ini bisa juga diartikan dengan kotoran. Ya. Jadi walaupun makna dasarnya adalah tempat. Ya, tempat buang air itu disebut ghaid. Apabila kalian pergi ke tempat buang air, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan kencing atau dengan ghaid. Nah, itu 2 kali ghaid disebutkan. Ya. Jadi ghaid yang pertama artinya tempat yang terbuka. Ya, tempat yang terbuka, buang air tempat yang terbuka. Ghaid yang kedua artinya air besar. Ya. Paham ya? Ini hadisnya. Jadi kalau kita pergi ke tempat yang terbuka untuk buang air, baik kencing, buang air kecil atau buang air besar, maka jangan. Nah, di sini dikatakan la. La ini artinya larangan. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Apa maksudnya? Kiblat kita di mana? Kiblat kita sebelah barat. Nah, tapi di sini bilang hadap timur atau sebelah hadap barat. Maksudnya bagaimana? Siapa yang kira-kira mengerti ini hadis ini?
menghadap ke barat. Menghadap mana? Utara. Utara. Utara selatan. Ya, artinya syarriqu au gharibu karena hadisnya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya. Sementara di Madinah itu kiblatnya ke selatan. Ya. Jadi kalau orang tinggal di Madinah, kalau dia buang air, dia menghadap timur atau menghadap barat. Kalau menghadap timur berarti membelakangi barat. Kalau menghadap barat berarti membelakangi timur. Ya. Karena apa? Karena mereka punya kiblat sebelah sana. Sebelah selatan. Ya. Karena Madinah itu posisinya di utara Mekah. Ya. Di utara Mekah dia. Jadi Mekah, Madinah. Nah, kalau kita kan Mekah, Indonesia di timur. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin syarriqu aw gharibu. Hendak kalau kalian buang air di tempat yang terbuka, ya, maka hadap timur atau hadap barat. Ya, artinya tidak boleh hadap selatan karena selatan itu kiblat. Tidak boleh juga hadap utara. Karena kalau hadap utara berarti membelakangi kiblat. Karena menghadap dan membelakangi tidak boleh dua-dua. Ya. Rawahu Syaikhan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Naha an dzalika wa dhahiruhu tahrim. Ya. Larangan beliau terhadap hal tersebut, zahirnya hukumnya adalah haram. Ya. Jadi di sini hukumnya haram. Karena zahir hadisnya memang haram. Ya. Selama tidak ada hadis lain atau illah yang lain atau sarif yang merubah status hukum asalnya, maka dia tidak berubah. Hukum asalnya tetap haram. Ya. Walaupun disebutkan di situ ada kata idza ataitumul ghaita. Jadi itu ada penjelasannya tentang al-ghait. Ya. Jadi al-ghait di situ artinya tempat yang terbuka yang digunakan untuk buang air. Ya. Jadi bukan tempat tertutup. Ya. Makanya sebagian para ulama nanti mengatakan kalau yang tertutup maka tidak apa-apa. Waqtulifa fi 'illati dzalika faqila li anna as-sahra'a la takhlu an musallin min malakin aw jinniyin aw insiyin farubbama waqa'a basaruhu ala farjihi fayata'adza bihi. Ya. Qala an-Nawawi fi syarh at-tanbih hadha at-ta'lil dha'if wa at-ta'lil as-sahih ma dzakarahu al-qadhi Husain wal Baghawi wal Royani wa ghairuhum anna jihat al-qiblah mu'azzamah fa wajaba siyanatuha fi as-sahra wa rukhisa fil bunyan lil masyaqqati wallahu a'lam. Dan diperselisihkan ilahnya atau sebabnya kenapa tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kenapa tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat kalau kita buang air di tempat yang terbuka. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan karena di sahra atau di tempat yang terbuka itu bisa tidak menutup kemungkinan ada orang yang sholat baik dari kalangan malaikat atau jin atau manusia. Maka ketika kita buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya, mereka melihat kita punya aurat. Ya. Karena jin dan malaikat kalau sholat tetap menghadap kiblat, ya, berdasarkan pernyataan ini. Ya. Jadi misalnya kita sholat di sini, kita tidak tahu mereka sholat, kita buang air di sini. Ternyata ada makhluk lain yang sholat sebelah situ, kita tidak lihat. Nah, mereka lihat kita. Oh, apa yang terjadi? Mereka sedang sholat, kita sedang hadap sana. Babi A. Buang air besar. Nah, ini kata mereka. Farubbama waqa basaru ala farjihi fayata'adza. Maka bisa jadi makhluk yang tidak kita lihat itu yang sedang sholat itu menghadap kiblat dan mereka melihat kita punya farj. Kita punya kemaluan.
maka mereka terganggu dengan itu. Nah, ini katanya ilah yang pertama. Walaupun disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhut Tanbih, hadat ta'lil dhaif. Ya, ilah ini adalah ilah yang lemah. Tapi ada pendapat seperti itu. Jadi walaupun dia lemah pendapatnya, tapi memang ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun Imam Nawawi tidak setuju dengan pendapat itu. Beliau mengatakan bahwa at-ta'lil as-sahih, ilah yang sahih adalah karena jihatul qiblah jihatun mu'azzamah. Ya. Karena kiblat itu adalah arah yang diagungkan. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Qadhi Husain, Imam Al-Baghawi dan Imam Ar-Royani, bahwa jihatul qiblah mu'azzamah. Ya. Sesuatu yang dihormati dalam agama itu harus tetap dihormati. Ya. Karena kita menghadap kiblat itu, yang suruh siapa yang menghadap kiblat? Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang suruh kita salat menghadap kiblat adalah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Kalau kamu salat, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya. Jadi bukan kita menyembah Ka'bah, ya. Atau bukan kita menyembah gedung bangunannya masjid, bukan. Ya. Kita menghadap kiblat karena Allah yang perintahkan kita menghadap ke sana. Ya. Sebagai arah kita untuk melaksanakan sholat. Jadi karena dia adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung berdasarkan ayat Al-Quran. Karena semua yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka dia menjadi sesuatu yang agung. Karena dia merupakan syariat. Dan syariat itu adalah sesuatu yang agung. Maka dia harus dihormati. Ini kata Imam Nawawi yang mengatakan bahwa ilahnya atau sebabnya atau hikmahnya kenapa kita tidak boleh menghadap atau menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air di tempat yang terbuka, karena arah kiblat itu adalah arah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fawajaba siyanatuha fis sahra. Ya. Karena itu wajib dijaga ketika kita buang air di tempat yang terbuka. Wa rukhisa fil bunyan lil masyaqqah. Ya. Dan di rukhsah. Ya, diringankan. Atau bahasa kita sekarang ditoleransi, ya. Atau dikasih dispensasi. Dispensasi itu keringanan. Keringanan kalau kita buang airnya di tempat yang tertutup. Fil bunyan. Bunyan itu artinya di bangunan. Ya, bangunan entah bangunan terbuat dari apa, yang penting dia bangunan. Terbuat dari papan kah, dari tembok kah, dari batu, ya. Dari kayu atau dari apa. Kalau dia sudah disebut bangunan, maka ada keringanan. Ya. Ada keringanan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Wallahu taala a'lam. Qultu, berkata penulis kitab Kifatul Akhyar, Syekh Abu Bakar Husaini, wa qawwa hadha at-ta'lil asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-'Aid. Wa ihtajja lahu bi hadithi Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ata ahadukumul baul falyukrim qiblatallahi azza wa jalla fala yastaqbil al-qiblah. Dan ta'lil ini atau illah ini dikuatkan oleh Syekh Taqiyuddin bin Daqiq Al-'Aid, ya. Ibnu Daqiq Al-'Aid, ya, salah seorang ulama. Dan beliau berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Suraqah bin Malik. Siapa ini Suraqah bin Malik? Orang yang mengajar Nabi ketika hijrah. Ya. Kemudian beliau menjadi sahabat Nabi. Ya. Beliau nanti kemudian masuk Islam. Beliau meriwayatkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila salah seorang di antara kalian pergi kencing, maka hendaklah dia falyukrim qiblatallahi azza wa jalla fala yastaqbilul qiblah. Maka hendaklah dia menghormati kiblat yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla dan jangan menghadap ke kiblat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi. Ya. Jadi Suraqah bin Malik mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mau pergi kencing atau buang air, ya, maka hendaklah kalian menghormati kiblat yang sudah ditunjuk oleh Allah. Ya, kiblat yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan menghadap kepadanya. Jadi dengan hadis ini kita pahami bahwa kenapa kita tidak boleh menghadap kiblat? Karena kiblat itu adalah sesuatu yang agung dalam syariat. Ya. Dalam syariat Islam adalah sesuatu yang agung. Karena ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla menggunakan dalam Al-Quran. Ya. Jadi karena dia sesuatu yang agung, sedangkan buang air itu adalah kita buang kotoran. Ya. Karena kita buang kotoran, maka seyogianya kotoran itu tidak dibuang ketika kita menghadap ke arah yang diagungkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilahnya kata beliau. Qala wa hadza dhahirun qawiyyun fi at-ta'lil bima dzakarnahu wallahu a'lam. Ya. Dan ini adalah ta'lil yang secara zahir sangat kuat sebagaimana kita sebutkan. Qala an-Nawawi selanjutnya berkata Imam Nawawi, in kana baina yadayhi satirun murtafi'un qadra thulutsai dhira' wa qaruba minhu ala thalathati adru' jazal istiqbalu sawa'an kana fil bunyan aw fis sahra, hadha huwa sahih. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, apabila seorang yang buang air kemudian di hadapannya ada penghalang, ada satir. Ya. Satir itu bisa penghalang atau bisa hijab artinya. Ada hijab di depannya. Murtafi' dan hijabnya tinggi. Qadra thulutsai dhira'. Ya. Thulutsai dhira'. Thulutsai itu artinya 2/3. 2/3 hasta. Ya. 2/3 hasta. Jadi paling tidak menutup posisi kita ketika duduk. Ya. Jadi kalau sudah ada penghalang mungkin setinggi begini, kalau kita duduk jongkok itu setinggi apa? Ya, setinggi begitulah ya. Thulutsai dhira'. Di hadapan kita ada penghalang. Ya. Sekitar itu. Wa qaruba minhu ala thalathati adru'. Dan jarak kita duduk dengan satir itu ada 3 hasta. Ya. Perkiraannya ada 3 hasta. Jazalahu al-istiqbal sawa'un kana fil bunyan aw fis sahra. Hadha huwa sahih. Ya. Boleh baginya untuk menghadap kiblat. Ya. Baik di bangunan ataupun di tempat yang terbuka tadi yang kita sebutkan. Ya. Yang dimaksud bangunan adalah sesuatu yang bangunan, ya, seperti bangunan rumah atau bangunan kamar mandi, ya, namanya bangunan. Pokoknya bangunan apa saja yang digunakan tempat untuk buang air. Nah, kalau di lapangan terbuka atau di sahara, kalau dia ada satir, ya, dia kalau satir berarti sudah tidak di tempat terbuka maksudnya. Dan satirnya itu bisa terbuat dari benda-benda yang sederhana, ya, yang menutup dia dengan tinggi minimal 2/3 hasta. Ya. Kemudian jarak dia dengan penghalang tersebut 3 hasta minimal, ya, maka itu dibolehkan. Itu yang disebut dengan tadi rukhsah, ya, diringankan itu, keringanan. Ya. Wa minhum man jazzama fis sahra mutlaqan, qalahu fi syarh al-muhadzab wallahu a'lam. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa
Kalau di sahra secara mutlak tidak boleh. Ya. Mau pakai tutup atau tidak boleh. Mau pakai satir atau tidak maksudnya. Ya. Kalau kita pergi tempat terbuka, kemudian sebagian para ulama mengatakan kita tidak boleh menghadap kiblat, walaupun kita sudah ada satir, ada hijab. Ya. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan boleh. Jadi ini khilaf. Ya. Di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, khilaf. Ya. Baik. Wa qalu fi as-sahra ihturiza biha an ghairiha. Fala yuhramu istiqbalu qiblah wa istidbaruha fil bunyan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, irtaqaitu ala dhahri baitin lana fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labnataini mustaqbilan Baitul Maqdis. Wa fi riwayat al-Bukhari fara'aituhu mustadbiral qiblah mustaqbil asy-Syam. Wallahu a'lam. Ya. Beliau mengatakan kata-kata as-sahra, ya. Fis sahra, di sahra, di padang. Ya. Kata-kata ini kata beliau sangat penting dalam kajian fikih karena dia membuat batasan. Ya. Dia membatasi. Artinya kalau dia tidak di sahra, berarti istiqbalul qiblah dan istidbaruha itu tidak lagi menjadi haram. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap makruh. Ya. Tapi tidak haram lagi. Jadi berubah dia punya status dari haram turun. Ya. Atau dari haram naik ke tingkat makruh. Ya, bahkan sebagian mengatakan mubah. Ya, boleh. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan kata ghaid, al-ghaid yang berarti sahra itu. Dan ini didukung juga oleh hadis yang lain, pendapat yang mengatakan mubah itu tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita buang air di tempat yang tertutup atau di tempat yang berupa bangunan, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Beliau mengatakan, irtaqaitu ala dhahri baitin lana. Ya. Saya pernah memanjat dinding rumah kami. Ya. Dinding rumahnya. Maka saya melihat Rasulullah SAW ala labnataini. Ya. Beliau duduk di atas dua buah batu bata. Ya. Mustaqbilan Baitul Maqdis. Beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti menghadap ke mana? Ke arah utara atau selatan? Hah? Utara atau selatan? Ketika Nabi menghadap Baitul Maqdis, beliau menghadap utara atau selatan? Utara. Ya. Berarti membelakangi Mekah, membelakangi Ka'bah. Ya. Nah ini kata Ibnu Umar, beliau melihat Nabi SAW buang air di rumah mereka. Ya. Jadi kemungkinan besar rumahnya Umar bin Khattab dan rumahnya Nabi SAW berdekatan. Ya. Ada juga mengatakan hadis yang lain, Ibnu Umar nih memanjat dinding temboknya, dinding rumahnya Hafsah. Ya, Hafsah itu kan kakaknya. Ya, kakaknya Ibnu Umar. Ya. Jadi ketika beliau bermain-main di situ ke rumah kakaknya, dan kakaknya kan istri Nabi. Ya. Hafsah itu kakaknya Ibnu Umar dan Hafsah juga istrinya Nabi SAW. Jadi ketika beliau pergi ke rumahnya Hafsah, beliau manjat dinding. Biasalah anak-anak suka manjat. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang buang air. Ya. Dan beliau buang air di atas, beliau duduk atau menginjak dua buah batu bata. Ya. Kemudian beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Dan juga dalam riwayat Bukhari disebutkan fara'aituhu mustadbiral qiblati mustaqbil asy-Syam. Ya, saya melihat beliau, kata Ibnu Umar, membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Ya. Baitul Maqdis itu kan di Syam, ya, menghadap ke arah utara. Ya. Dan ini di dalam bunyan, di dalam bangunan. Ya. Kenapa dilihat dari atas? Nah, karena orang Arab itu kan dia punya rumah
terbuka ke atas itu, ya. Tidak pakai atap ya. Ya. Karena mereka kan tidak takut hujan. Karena tidak ada hujan. Ya. Jadi di atapnya tempat tidak semua rumah, tidak semua bagian rumah itu di atap. Ya, ada bagian rumah kalau di teras itu biasanya tidak di atap. Ya. Baik. Jadi ini adab yang pertama yang disebutkan, adab beristinja, yaitu diharamkannya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air di tempat yang terbuka. Tapi kalau di tempat yang tertutup seperti bangunan dan lain sebagainya, maka itu hukum pengharamannya berubah status. Ya, jadi tidak haram lagi. Walaupun sebagian mengatakan dimakruhkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.